Disetujuinya proses naturalisasi oleh Romney, oleh DPR ini bagus saudara-saudara, bagus sekali lah. Karena Indonesia ini memang membutuhkan striker, membutuhkan pemain di posisi nomor 9, membutuhkan penyerang tengah, membutuhkan goal getter. Itulah kelemahan yang selama ini terjadi ketika tim nasional Indonesia di eranya Sintayong. Kita tidak punya striker, dan sekarang kita kedatangan oleh Romney. Harapannya nanti eranya Patrick Kluivert ini kita punya striker yang benar-benar gacor, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, negara apa lagi ya? Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari Senin sore, siang sore lah menjelang sore kayaknya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, komisi berapa ya, komisi apa, pokoknya komisi disitulah yang membidangi olahraga itu telah membuat keputusan menyetujui, merekomendasikan kewarganegaraan Indonesia kepada tiga pemain keturunan. Nah, mereka disetujui proses naturalisasinya 3 pemain keturunan Indonesia untuk mendapatkan paspor Indonesia, untuk kemudian mendapatkan hak untuk memperkuat tim nasional Indonesia di level senior 1 pemain dan di level junior 2 pemain. Tetapi juga bisa juga yang di junior bisa naik ke senior, kan terserah pelatihnya. 3 pemain itu adalah oleh Romney, pemain dari Oxford United. Striker saudara-saudara, striker berusia 24 tahun. Striker berusia 24 tahun dari Oxford United, keturunan Medan kalau nggak salah. Kakek atau neneknya itu berasal dari Medan, sudah. Kemudian ada 2 pemain muda yang sebenarnya diproyeksikan untuk Piala Asia U20 maupun Piala Dunia U20 kalau lolos ya. Tapi kalaupun enggak juga bisa dipakai untuk SEA Games, bisa dipakai untuk Piala Asia U22, U23, Piala AFF U22 bisa. Itu adalah si Tim Gaypen. Tim Gaypen itu adalah left back. Left back itu adalah full back kiri. Back kiri, full back kiri berusia 19 tahun dari klub Emmen. Emmen itu adalah klub di Eerste Divisie. Eerste Divisie itu adalah level kedua, Liga 2 di sepak bola Belanda. Itu si tim Gaypen. Kemudian ada lagi yang namanya Dion Max. Dion Max itu adalah center back. Center back berusia 19 tahun. Klubnya adalah Nijmegen. Nah, Nijmegen itu di junior, dia masih di juniornya, usia apa ya, 19 tahun, posisinya adalah center back, posturnya 187 cm. Nah, ini dia satu klub dengan Calvin Verdong, saudara-saudara, di Nijmegen. 2 pemain ini diproyeksikan untuk Piala Asia U20, tetapi karena kemungkinan besar dia nggak bisa main karena pendaftaran pemainnya itu sudah lewat sebulan yang lalu, itu sudah peraturan dari AFC, dan sehingga ya kemungkinan besar nanti baru bisa tampil di Piala Dunia U20 kalau lolos. Kalau tidak ya ada ajang lain ya, misalnya SEA Games, kemudian Piala Asia U23 itu bisa di bawah asuhan coachnya adalah Gerard Van den Bosch.
Kehadiran tiga pemain ini tentu saja akan memberi kabar yang baik ya, memberi tambahan amunisi yang bagus lah saudara-saudara bagi tim nasional Indonesia. Ole Romney misalnya, itu pemain yang cukup bagus saudara-saudara. Ole Romney main di Oxford United setelah ditransfer dari FC Utrecht. FC Utrecht pada bursa transfer Januari saudara-saudara. Dia baru dipindah dan penampilan dia waktu melawan dia sudah tampil di Oxford dalam 2 pertandingan debutnya itu waktu 2 minggu lalu ketika menghadapi Stoke City, itu dia tampil lumayan bagus. Kemudian minggu lalu dia juga main, dan ini adalah tipe penyerang striker di posisi nomor 9. Posisi nomor 9 ya, nomor punggungnya berapapun bebas, bisa macam-macam, tapi posisinya nomor 9 itu adalah striker tengah. Striker tengah yang di tengah yang depan gawang itu posturnya 185 cm. Ini pemain yang menurut saya secara skill dia bagus, kemudian speednya juga oke. Kemudian fisiknya juga bagus, posturnya juga ideal. Penyerang-penyerang yang bagus, yang ideal itu ya posturnya sekitar seginilah, 185, 181. Kalau sudah ingat Ronaldo Luis Nazario de Lima itu posturnya 181. Wah, dia lebih tinggi nih, 185. Erling Haaland itu juga sekitar 185, 186-an, tinggi lumayan. Jadi memang kita butuh pemain nomor 9 seperti ini, karena Indonesia ini sudah lama tidak punya striker. Dan salah satu titik lemahnya rezimnya Sintayong, eranya Sintayong selama 4 atau 5 tahun terakhir ini, kita nggak punya pemain yang striker. Ketika pemain keturunan didatangkan naturalisasi, itu semuanya pemain belakang, pemain tengah, pemain depannya ya cuma sedikit, kayak si Ragnar Uratmangun itu bukan striker, bukan posisi nomor 9 ya si Ragnar Uratmangun. Kemudian Rafael Strijk itu posisi nomor 9, tapi dia tidak terlalu meyakinkan di posisi nomor 9, sehingga dia akan agak digeser, agak ke sayap, kadang masuk ke tengah, kayak begitu. Jadi kita benar-benar butuh pemain yang di posisi striker tengah, yang benar-benar striker tengah lah, handal bandel itu. Dan Ole Romney ini adalah salah satu kebutuhan itu yang tidak dimiliki oleh Sintayong. Di eranya Sintayong sudah dicoba sejumlah penyerang tengah, mulai dari Ilyas Pasujevic, kemudian pemain seperti Stefano Lillipali yang digeser ke tengah, kemudian ada Malik Rizaldi, ada Ramadan Sananta, ada Dimas Drajat. Semuanya tidak terlalu memuaskan. Ya mungkin juga karena tidak punya striker, juga karena taktik bermainnya Sintayong yang cenderung lebih defensif, menyesuaikan. Ini diharapkan sudah bisa bermain nanti ketika tim nasional Indonesia menghadapi Australia tanggal 20 Maret 2025 di Sydney, saudara-saudara, dan tanggal 25 Maret 2025 di Jakarta menghadapi Bahrain dengan pelatih baru, dengan keberadaan Patrick Kluivert, kemudian Danny Lanzat, Alex Pastoor, Gerard van den Berg, kemudian siapa lagi lah, yaitu kawan-kawannya Patrick Kluivert. Diharapkan Indonesia eranya Patrick Kluivert ini benar-benar tim nasional, benar-benar sepak bola punya goal getter, punya pemain yang mencetak gol. Jadi gol-golnya tidak lagi dihasilkan oleh pemain tengah, pemain belakang, oleh mana saya, bukan, tetapi benar-benar ada orang yang punya tugas untuk mencetak gol. Nah, ini harapannya seperti itu, saudara-saudara. Harapannya seperti itu karena dengan striker pemain seperti Ole Romney, ya tentu saja kita, ya catatannya bagus, saudara-saudara, catatan. Dan dia bukan pemain cadangan. Di klub sebelumnya kayak misalnya di Emmen itu dia bermain secara reguler, saudara-saudara. Di Emmen itu dia bermain secara reguler 51 pertandingan dalam 2 musim. 2 musim di semua ajang dengan 14 gol. Kemudian di FC Utrecht dia bermain 32 pertandingan dalam 2 musim di semua ajang dengan 3 gol. Nah, ini menunjuk sebelumnya di di Next Nijmegen dia bermain 77 pertandingan dengan 12 gol di semua ajang, saudara-saudara, selama beberapa musim. Lama dia di Next Nijmegen. Jadi ini penyerang yang benar-benar bagus, dan di Oxford ini tampaknya dia juga akan menjadi
tumpuan utama di lini serang Oxford United karena pelatih dia di Oxford ini sudah memberikan pujian, menganggap Ole Romney sebagai pemain yang bagus, sebagai striker yang untuk pemain muda, dua pemain muda ini, Tim Gaypen misalnya. Tim Gaypen ini adalah pemain kelahiran 2005, sudah 21 Juni 2005 di Oldezal. Oldezal, kakeknya orang Indonesia, kakek kelahiran Indonesia. Kemudian dia dibina di akademinya FC Twente. FC Twente klubnya Mes Hilger sekarang sudah klubnya Messi. Kemudian tahun 2024 dia sempat bermain untuk Heracles Almelo. Heracles Almelo sekarang klubnya ada di Eredivisie. Kemudian 2004 tahun yang sama juga dia pindah ke Emmen di Eerste Divisie, di kasta kedua, karena dianggap dia belum cukup layak tampil di Eredivisie ya bersama Heracles Almelo. Dia pindah ke Emmen, saudara-saudara, di Eerste Divisie. Dan sejauh ini di Emmen itu juga dia menunjukkan performa yang bagus. Dia sudah bermain 11 pertandingan di Eerste Divisie, 1 pertandingan di Piala KNVB. Posisinya adalah left back kiri, full back kiri, sayap kiri ya. Posisi itulah, posturnya 182 cm dan dia pemain yang bagus. Seimbang, saudara-saudara, seimbang dalam menyerang maupun bertahan. Dan ini akan menjadi stok yang bagus di masa depan, karena walaupun Indonesia tim senior Indonesia punya banyak sekali stok pemain di belakang itu. Di kiri itu ada si Calvin Verdong, masih ada di situ. Sen Patinama juga masih ada di situ. Sen Patinama kiri apa kanan ya, pokoknya itulah, banyaklah saudara. Masih ada Pratama Arhan ya, banyak itu. Tetapi ini kehadiran Tim Gaypen ini bagus sekali untuk masa depan Indonesia. Apalagi kedua adalah si Dion Max. Dion Wilhelmus Eddy Max itu kelahiran 29 Juni 2005, usia 19 tahun, kelahiran Nijmegen. Dan dia berasal dari tim juniornya adalah Sparrow, kemudian sempat pindah ke Vitesse dan sekarang masih ada di Nijmegen di junior. Sama dengan Tim Gaypen tadi. Kalau Tim Gaypen itu sudah main di senior, saudara, main senior walaupun sesekali main di junior. Kalau si Dion Max ini masih full di junior, saudara, masih full junior. Jong Nijmegen, posisinya adalah center back, posturnya 187 cm. Wah, tinggi, lumayan tinggi, saudara-saudara. Dan baik Tim Gaypen maupun Dion Max ini kan sudah pernah kita lihat waktu tulong turnamen di Prancis tahun 2024 yang lalu, bulan Juli apa Agustus ya, itu di situ. Dan kelihatan kan walaupun Indonesia hasilnya tidak terlalu bagus tetapi penampilan Dion Max ini cukup bagus, posturnya juga lumayan, dia pemahaman dia terhadap pertandingan juga bagus, kemudian cara dia membaca situasi juga bagus, cara dia menghalau bola itu bagus, dan usianya yang paling masih muda sudah, jadi masa depannya masih panjang. Dia keturunan dari, kalau nggak salah ayahnya, malah kalau ini ayahnya apa kakeknya ya, itu berasal dari Palembang, saudara-saudara, Palembang di Sumatera Selatan. Dan tim Gaypen maupun Dion Max ini sebenarnya diskenariokan untuk ikut Piala Asia U20, tetapi karena batas waktu pendaftarannya sudah lewat bulan Januari, saudara-saudara, turnamennya nanti Februari, itu dia kemungkinan besar nih sangat disayangkan. Dia nggak tahu ya, kalau mungkin PSSI bisa lobby untuk mendaftarkan dua pemain ini ya, ini akan bagus saudara-saudara di Piala Asia. Dan kalau ini pemain ini bergabung, saya optimistis Indonesia punya peluang besar lolos setidaknya ke babak perempat final, lolos ke fase knockout, lolos dari grup, saudara-saudara. Saudara-saudara, harapan saya pemain seperti ini, dua tambahan amunisi pemain bagus ini bisa membantu tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia, khususnya striker, khususnya di lini striker. Karena kalau kita melihat dua lawan Indonesia yang akan dihadapi, Australia dan Bahrain, itu juga kualitasnya tidak terlalu istimewa. Bahrain itu tidak seperti Bahrain dulu yang nyaris lolos ke Piala Dunia. Enggak seperti itu. Australia juga bukan lagi Australia seperti eranya Tim Cahill,
eranya Mark Viduka, eranya Mark Schwarzer, eranya siapa lagi ya, Harry Kewell, eranya John Aloisi. Tidak, Australia yang sekarang ini nggak beda jauh dengan tim nasional Indonesia, 11-12 lah. Tidak beda jauh kualitasnya, tidak beda jauh materi pemainnya juga tidak beda jauh. Mereka tidak punya banyak pemain yang merumput di klub-klub besar Eropa kayak zaman dulu. Mereka juga pemain yang sekarang juga merumput di klub-klub Eropa memang, tetapi ya tidak terlalu, ya klub-klub biasa-biasa aja lah. Ipswich Town, kemudian Sheffield United, St. Pauli, Twente atau mana lah, pokoknya bukan tim-tim, bukan liga-liga klub-klub besar kayak dulu. Misalnya ada yang main di Manchester United, ada yang main di Everton, kayak begitu enggak. Ada yang main di Tottenham, kayak begitu enggak. Jadi ini kualitas. Sementara Bahrain itu juga sama, mayoritas pemain lokal di liga lokal yang tentu saja kualitasnya tidak terlalu istimewa. Jadi kita harus memanfaatkan 2 pertandingan ke depan kesempatan itu untuk mendulang poin. Kalau tidak bisa 6 poin, ya 4 poin itu sudah lumayan, saudara-saudara. Dan saya rasa optimistis dengan tambahan kehadiran Ole Romney, kita akan punya striker yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita perbincangkan, kita ulas, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang proses naturalisasi 3 pemain Indonesia yang sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR sekarang prosesnya tinggal sumpah WNI. Saya nggak tahu sumpahnya di Jakarta atau di mana, di Belgia atau di Brussels atau di London atau di Den Haag. Pokoknya tinggal menjalani proses. 3 pemain Ole Romney, striker untuk timnas senior, tim utama Indonesia yang sekarang bermain di Oxford United, di Championship, di divisi Championship di Inggris, saudara-saudara, berusia 24 tahun. Sementara 2 lagi adalah pemain belakang, pemain muda berusia 19 tahun, tim Gapens dan Dion Max. Tim Gapen ini main di FC Emmen di Belanda, saudara-saudara, FC Emmen di Belanda. Sementara di ST Divisi sementara Dion Max ini adalah di Nijmegen di juniornya, di U19 juga pemain center back. 3 pemain ini cukup bagus. Sayangnya Dion Max dan tim Gapen yang sebenarnya diproyeksikan untuk tampil di Piala Asia U20 ini nggak tahu ya, kemungkinan bisa didaftarkan apa tidak, karena deadline pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 itu sudah ditutup. Nah, mungkin saja nanti kalau mereka timnas U20 ini lolos, ya dia bisa main di Piala Dunia U20. Tetapi kalau tidak, dia bisa digunakan oleh Gerard van den Berg di tim nasional U23, saudara-saudara. Sementara Ole Romney itu sudah bisa langsung digunakan nanti ketika bulan Maret, tanggal 20 Maret melawan Australia dan tanggal 25 Maret melawan Bahrain. Ini sudah bisa digunakan, tinggal sumpah WNI, kemudian dokumennya diserahkan ke FIFA, surat perpindahan asosiasi, dan kemudian disahkan, dan dia akan bisa bertanding. Dan Indonesia membutuhkan Ole Romney. Lini depan Indonesia membutuhkan Ole Romney karena kita membutuhkan striker. Kelemahan selama ini yang terjadi pada eranya Sintayong adalah Indonesia ini tidak punya striker nomor 9. Striker di posisi nomor 9. Nomornya bisa berapa saja, bebas. Tetapi posisinya adalah posisi 9. Itu adalah striker tengah. Kita punya Rafael Struijk, ya tidak terlalu memuaskan sebagai nomor 9. Dia digeser agak ke sayap. Kita punya Malik Rizaldi juga tidak terlalu memuaskan. Ramadan Sananta tidak terlalu memuaskan. Kemudian siapa lagi? Siapa itu? Lili Pali juga pernah dicoba, biasa-biasa aja. Ilyas Pasojevic juga sudah pernah dicoba di zamannya Sintayong, juga biasa-biasa. Jadi ini kelemahannya, dan ini semoga bisa ditutupi oleh Ole Romney, karena ini Ole Romney penyerang yang sangat bagus. Secara fisikal dia oke, secara skill juga oke, speed
powernya juga oke, posturnya juga lumayan saudara-saudara, ideal lah. Ideal 185 cm itu striker ya memang harus segitulah. Ronaldo Nazario itu posturnya 181. Wah, Erling Haaland itu ya 186 atau 185. Itu jadi posturnya ideal, dia akan jago di bola-bola atas tetapi dia juga cepat. Nah, cepat dan punya kemampuan fisik yang menurut saya cukup bagus. Saya sudah beberapa kali mengamati pertandingan dia waktu di Utrecht, waktu di Oxford, waktu kemarin dia menjalani debut melawan Stoke City juga dia tampil cukup bagus, di Emen juga dia luar biasa. Jadi ya semoga ini memberikan pengaruh, memberikan dampak bagus di lini depan tim nasional Indonesia. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan negara lain. Saya aja santai, ini hanya sepak bola, nggak perlu ada permusuhan. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semua. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.